Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Ya anak-anak, silahkan simak baik-baik. Buka bukunya halaman 219. Kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran terakhir ya. Anak-anak simak baik-baik supaya ketika ujian nanti bisa mengerjakan tugas dengan mudah. Di sini adalah teks tentang menunggangi gajah. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Nah, jadi mereka setelah pergi ke pantai, kemudian pergi ke taman kota, akhirnya sekarang mereka pergi ke kebun binatang. Sebelum memasuki kebun binatang, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Nah, ketika membeli tiket, kita juga harus mengantri atau berbaris dengan pengunjung yang lainnya. Tidak boleh berdesakan dan tidak boleh mendahului orang lain. Ini adalah merupakan aturan yang ada di tempat umum atau di tempat wisata. Kita harus menjalankan atau menaati peraturan tersebut. Kita lanjut ya. Benny ingin menunggangi gajah. Berarti Benny akan membeli tiket untuk menunggangi gajah. Kita baca ya sama-sama. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah, yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk atau melipat ya. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng atau goyang ya, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, jadi di sini ada teks tentang menunggangi gajah. Jadi di kebun binatang Ragunan itu banyak ya binatang-binatang atau hewan-hewan. Mereka dilindungi. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran karena di sana ada aturan-aturan. Misalkan kita tidak boleh melewati pagar atau batas yang sudah ditentukan. Supaya kita tetap selamat. Kalau kita melewati pagar tersebut, maka kita akan membahayakan diri kita sendiri. Misalkan ada batas pagar untuk buaya. Nah, kita melewati pagar tersebut, maka kita akan diterkam oleh buaya itu ya. Makanya kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada di tempat umum. Kita lanjut ya. Jadi di sini Benny dan teman-temannya ingin menunggangi gajah. Bagaimana cara menunggangi gajah? Menunggangi gajah itu caranya yaitu pertama harus membeli tiket atau membayar sewa untuk menunggangi gajah. Sewa itu apa? Sewa itu kita membayar untuk sesuatu yang kita pinjam. Jadi sistemnya kita meminjam dengan membayar sewa, membayar uang sebagai jaminan atau ganti rugi atau untuk membalas jasa dari pinjaman tersebut. Nah, ketika akan menaiki gajah,
kita akan dipandu oleh seorang pemandu. Jadi ada banyak ya pemandu di sana. Satu orang yang ikut naik bersama kita di depan. Kemudian satu orang lagi yang memberikan aba-aba atau untuk membantu kita untuk naik ke gajah tersebut. Satu orang memberikan aba-aba atau yang ikut naik dengan kita. Nah, satu lagi yang membantu menaikkan kita ke atas gajah. Jadi langkah pertama bagaimana tadi? Setelah kita membayar sewa, kita akan menaiki gajah. Pertama yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Kakinya itu udah melipat ya, seperti duduk ya gajahnya. Jadi lututnya dilipat, dia jadi menjadi lebih rendah gajahnya. Nah, setelah kakinya menekuk, gajah itu akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari si pemandu. Aba-aba itu apa? Aba-aba itu adalah petunjuk. Pertama kali yang menaiki gajah adalah pemandu yang pertama ya, di depan kita. Di depan kita ada pemandu. Kemudian kita sebagai penumpangnya akan naik juga dengan dibantu oleh pemandu yang lainnya. Nah, jadi pemandu memberikan aba-aba dengan cara menepukkan kakinya ke badan gajah. Nah, setelah kita naik, maka si gajah akan berdiri atau meluruskan kakinya. Setelah itu akan diberikan aba-aba lagi, maka si gajah akan mulai berjalan. Pertama-tama kita naik gajah pasti akan terasa sedikit oleng ya, atau goyang-goyang seperti akan jatuh. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan menjadi seimbang. Nah, itulah teks atau cerita tentang menunggangi gajah. Nah, di sini ada kata-kata yang mungkin anak-anak baru dengar atau mungkin sebagian sudah pernah mendengar. Menunggangi adalah menaiki artinya ya. Sewa adalah meminjam dengan membayar benda pinjaman tersebut. Pemandu adalah pemimpin yang memandu kita untuk melakukan sesuatu. Menekuk adalah melipat. Menekukkan kaki berarti melipatkan kakinya. Aba-aba adalah petunjuk dari seorang pemandu atau pemimpin. Di sini ada perintah untuk membuat kalimat. Gampang ya, tinggal menggunakan kata-kata ini, tinggal kita buat kalimat. Misalkan sewa, Beni menyewa. Nah, sewa kan kata dasarnya ya, jika dibuat kalimat menjadi menyewa. Siapa tadi? Beni menyewa gajah untuk ditunggangi, atau Beni sudah membayar sewa untuk menaiki gajah. Banyak ya, tadi kan di atas sudah ada contoh kalimatnya. Oke, kita lanjutkan. Amati gambar berikut dengan cermat. Di sini ada peralatan untuk menaiki atau juga peralatan yang digunakan untuk kuda, untuk berkuda ya. Ada sepatu, ada rompi, kacamata, helm, dan juga ikat tali untuk kaki ya. Kemudian topi. Ini ada untuk naik kita ke si kuda itu. Kemudian tali ini tali untuk mengikat kuda. Semuanya adalah benda padat. Ciri-cirinya masing-masing ya. Bentuknya benda padat, bentuknya tetap, tidak akan berubah. Oke, kita lanjut saja. Anak-anak pasti sudah paham mengenai benda-benda.
Sekarang ayo bacakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Apabila kita mematuhi aturan saat naik kuda, maka kita akan selamat dan berkendara atau menaik kuda dengan aman. Kalau kita tidak mengikuti aturan, maka bisa saja kita akan terjatuh. Contohnya, kita harus menggunakan helm tadi ya, seperti topi tadi. Kemudian kita harus juga menggunakan sepatu. Kemudian juga kita harus memegang tali yang ada pada kuda. Kemudian masih banyak lagi ya. Apa tadi aturannya? Manfaatnya apabila kita mematuhi aturan saat berkuda, agar kita tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar ya, supaya kudanya juga tidak kaget sehingga menjadi liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, maka si kuda tersebut akan mengamuk, menjadi liar, sehingga bisa saja kita akan terjatuh. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Apabila kita sudah terbiasa mematuhi aturan yang ada di tempat umum atau di tempat wisata, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib, teratur, dan kita akan menjadi orang yang disiplin. Karena sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang ada. Bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Kita akan tidak peduli ya, akan cuek terhadap aturan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan memperhatikan, kita menjadi orang yang tidak peduli, menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang tidak disiplin, dan banyak lagi. Sama juga dengan peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Seperti itu ya anak-anak. Manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Mengajarkan kita menjadi orang yang berdisiplin, melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya yang tepat. Misalkan kita sholat zuhur pada saat yang sudah ditentukan, ketika azan kita harus langsung bersiap-siap untuk sholat. Kemudian kita tidur tepat waktu, tidak terlalu malam, sehingga bangun pagi hari kita menjadi segar. Kemudian makan 3 kali sehari supaya badan kita selalu sehat dan mempunyai energi yang cukup dan tidak mudah terkena penyakit atau sakit ya. Banyak sekali manfaat daripada aturan yang sudah dibuat. Oke, lanjut. Ini membeli tiket, lanjut saja ya. Kita ke matematika. Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijangnya ada 4 kandang. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Kenapa? Karena 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut.
16 dibagi 8 berapa? 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya adalah 5. 33 dibagi 11 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Paham ya anak-anak? Jadi ini pengulangan berulang. Pembagian, maaf ya, pembagian berulang. Jadi pembagiannya itu berulang sebanyak 2 kali. Saya gampang kok. Oke, untuk hari ini cukup sampai di situ. Nanti kita akan langsung ulangan harian ya. Ya anak-anak, kalau ada yang belum paham silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.